Kita bisa antisipasi ini dengan melihat data. Takut Pak, kalau misalnya kita pakai SL ngejilat mulu. Yang harganya ditarik turun, itu bukan SL Hunter. Ini pembantaian massal. Nah, itulah timbul cara yang kedua. Ini memang udah jarang dilakukan karena banyak orang yang akhirnya ngeh. Jurusnya banyak. Banyak orang yang ngeh karena kok SL-nya berubah ya, atau SL dan dikasih jawabannya kayak tadi itu. Cara yang kedua yang banyak dilakukan adalah justru di close ordernya. Ordernya di close di harga SL. Ya kan? Kita kembali ke skenario tadi ya. Denny punya posisi buy di 1000 kan? Oke, SL di 900. Ya kan? Lalu sekarang marketnya udah lagi di 910 lah, ya kan? Market udah bergerak di 910. Oke? Tanggung dong. Tanggung, saya close aja langsung nih. Kan? Saya close di harga ini, benar-benar di harga SL-nya. Ini saya kasih lihat. Kita lihat ya di sini ya. Nih, bahwa dealer itu tahu kita punya SL tadi. Yang kedua bukan cuma tahu, bunyi. Kayak alarm. Ada notifikasi Nah, bunyi kan? Setelah itu dijemput aja duluan, dikejar duluan SL-nya. Tapi kan kalau beda dikit gitu ngapain sih Pak di... Oke, sekarang gini, Denny bayangin, SL bayangin, kalian semua coba bayangin. Kalau kita sedang trading udah mau kena SL, kan? Itu kan catatan warnanya merah kan, di bagian kolom SL kita warnanya merah kan. Oke, kita sama-sama tahu market itu kalau gerak, kadang-kadang kita kedip aja marketnya lari, bener nggak sih? Sekarang bayangin, kalau kita lagi ngeliatin, udah mau kena SL kan bawaannya was-was kan, bener kan? Tahu-tahu hilang posisi kita. Posisi kita tahu hilang. Setelah itu seakan-akan harganya kan masih ada di sini. Jadi kita tahu kan kita kena SL, setelah itu harganya balik. Bener nggak? Reaksi spontan kita apa? Ini masih mau naik nih. Kita buy lagi kan? Iya. Karena justru merasa wah baru kena SL kejilat doang, harganya langsung balik lagi nih. Langsung naik. Kita buru-buru buy lagi yang ada. Bener kan? Itu yang diharapkan sama dealer untuk terjadi. Ya kan? Yang kedua yang dealer harapkan untuk terjadi apa? Kalau kita kena SL kejilat doang, kan sekali, 2 kali, 3 kali kita mikir apa? Nggak usah pakai SL lah, daripada Nggak usah dijilat pakai mulu. SL. Ya kan? Itu yang akhirnya kita, wah udah mendingan nggak usah pakai SL sekalian deh daripada kejilat kayak begini. Bener kan? Kalau udah nggak pakai SL, yang tadi tuh. Genosida. Oh. Ya kan? Atau yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Waduh, set. Ada yang ketiga sekarang. Kalau Denny tadi nih bolak-balik kena nih SL. Lama-lama kesel sama broker ya kan? Pindah broker nggak? Iya. Pindah broker. Dalam artian sebenarnya udah diusir. Oh, ini yang dimaksud ya? Ini diusir secara sebenarnya. langsung. Kan, kalau orangnya ngeh. Kalau nggak ngeh, ya sudah. Berarti serba salah dong Pak. Kalau misalkan saya pakai SL nih, kena SL Hunter. Ya. Kalau nggak pakai, kena yang tadi itu. Tetap lebih mending gunakan SL. Kenapa? Ini sebenarnya kita bisa antisipasi nggak sih? Bisa. Kita bisa antisipasi ini dengan melihat data. Data apa? Pertama, ada yang namanya data tick per tick. Oke? Apa sih data tick per tick? Kan? Setiap pergerakan yang terjadi di forex itu disebutnya tick. Dan semua harga yang terjadi itu akan terekam secara otomatis oleh sistem, secara real time. Jadi di detik yang sama, bahkan di milisecond yang sama, itu bisa terjadi beberapa tick sekaligus. Dan semua itu terekam secara otomatis oleh sistem. Oke, sekarang kita kembali skenario yang tadi ya. Skenario yang pertama, yang harganya ditarik oleh dealer. Ya kan? Nah, inilah data tick per ticknya. Kita bisa lihat sini kan, ini harga yang terjadi secara real. Ya kan? Sementara harga yang terjadi disengaja, didorong oleh dealer, atau tulisannya dealer. Kelihatan langsung ada dealernya gitu. Benar kan? Iya. Ini yang disebut tick per tick. Ya kan? Sementara kita lihat yang skenario kedua sekarang. Skenario kedua di sini. Nah, di sisi klien, di sisi kita berarti kan. Ini kita kena stop loss di harga 1732.38. Di jam 17.01.15. Ya kan? 17.01.15. Ya kan? Oke. Kita lihat tick per ticknya sekarang. Tick per ticknya di 17.01.15. Ada nggak harganya? Nggak Nggak ada. Langsung loncat. Langsung loncat kan? So, kok kita bisa kena stop loss? Ajaib nih. Itu jawabannya, ya kan? Yang kedua sekarang. Yang kedua, cara membuktikannya ada yang lebih kuat lagi bahkan. Ini akan menjadi bukti yang jauh lebih kuat yang disebut dengan data jurnal. Apa sih data jurnal?
Jurnalnya ini semua aktivitas yang terjadi di account kita itu akan terekam secara otomatis juga oleh sistem. Dan mulai dari kita login sekalipun ini terekam. Ya kan kita ganti password terekam. Gitu, semuanya terekam di sini. Dan kalau kita sekarang lihat deh cross check dari jurnal ya, ini akan lebih parah lagi. Oke. Nah, ini contoh jurnalnya. Ya kan? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan. Kalau posisi kita yang close, kita memang meng-close sendiri ataupun kena SL, maka keterangannya akan seperti ini. Lihat. Yang muncul adalah nomor account kita sendiri kan. Nomor account kita sendiri kita ngapain? Kita close market order, berarti kita meng-close posisi kita secara sengaja. Ya kan? Kalau SL juga akan tulisannya SL, yang muncul nomor account kita. Sementara, ya kan, yang tadi di jam 17 sekian-sekian tadi, itu yang meng-close siapa di sini? Oke, coba bacain. Jurnalnya tertulisnya apa di situ? 1. Oke, 1. Close order for. Close order. For. Ya kan? Udah close order for lagi. Ya kan? Nomor account. Nomor account. Nomor account berapa? 33 sekian lah ya. Ya. Kan? Data ini bicara apa? Data ini bicara bahwa ada orang lain yang mengakses account kita ya, dengan kode 1. Apa yang dilakukan sama orang ini? Meng-close order kita. 1, meng-close order untuk account kita. Ya kan? Siapakah 1? Itu pertanyaannya kan? Bahwa inilah kodenya dealer, inilah broker. Bahwa dealer baru saja mengakses account kita secara sengaja untuk meng-close order kita. Ya kan? Oke, sekarang lanjutin, baca. Di close ordernya di mana? 1732. 1732 .38. Iya kan? Ini di harga SL kita kan? Iya. Sehingga kita di sisi klien, kita di sisi trader kan taunya, kena SL ya. Kalau lihat di account kita kan merah warnanya kan. Lihat ya, baca yang dalam kurung sekarang. 1731.77 1731.77 oke. sama 1732 1732.07. Tiknya sebenarnya ada di sini kan. Bahwa yang dalam kurung ini adalah bid dan ask. Yang sebenarnya terjadi. Harganya sedang ada di sini. Dan posisi kita close-nya di sini. Kok bisa? Itu pertanyaannya kan. Kok posisi kita close duluan nih, harganya aja belum ada. Yang meng-close dealer udah parah berarti. Ya, berarti ini kayak black box pesawat banget ya Pak ya? Inilah black box-nya kita. Betul. Ini kan, dan dari sinilah kita bisa membuktikan semuanya. Gitu loh. Jadi kita sebagai trader, kita bisa tinggal minta data ini ke broker. Ini kita sebagai trader tuh benar-benar berhak atas data ini. Minta aja data ini ke broker. Dan kapanpun kita mencurigai sesuatu, minta data ini. Ini akan jadi pegangan kita. Inilah pelindung kita. Ya kan? Itulah sebabnya juga kenapa di video yang kemarin akhirnya terjawab kan, kenapa saya bisa buy dan sell selalu di harga yang sama terus. Ya. Bisa SL dan TP di harga yang sama terus, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan itu SL Hunter atau bukan. Yang kedua, dengan background saya seorang dealer, ngapain saya takut? Jadi kalian tuh nggak perlu paranoid. Nggak perlu paranoid dikit-dikit, wah ini jangan-jangan SL Hunter, ini jangan-jangan SL Hunter. Enggak. Karena broker untuk ngerjain ini pun, itu pilih-pilih. Kliennya broker berapa ribu. Benar kan? Kalau tradingnya cuma 1 lot, 2 lot, 5 lot, broker nggak kerajinan buat ngeliatin account kita. Ya kan? Kecuali yang profitnya tuh ekstrim banget. Jadi broker tuh akan mentarget sebenarnya. SL Hunter itu dilakukan memang targetnya perorangan, individu. Tapi siapa yang ditarget? Mereka yang profitnya ekstrim. Mereka yang profitnya besar sekali dan konsisten. Ya kan? Mereka ditarget untuk SL Hunter. Antara biar jadinya nggak pakai SL, tadi yang pertama kan, atau biar pergi sekalian, diusir. Tapi takut Pak, kalau misalnya kita pakai SL ngejilat mulu. Loh, gini. Sekarang soal ngejilat atau enggak ya. Kalau misalkan Denny SL selalu cuma maunya 20 poin, 30 poin, ya kan 50 poin, itu sih nggak usah ngomong. Ya kan, itu namanya SL semampunya. Benar kan? Kalau SL tuh selalu prinsipnya, ingat ya, SL itu selalu taruhlah di support resistance, di support dan resistance yang kuat. Ya kan? Kita udah taruh di support resistance yang kuat pun masih bisa kena jilat. Ada yang namanya false break. Ya kan? Dan kalau sampai udah kena false break itu udah namanya apes, udah nggak usah dipikirin. Ya kan? Dalam artian trading itu tetap ada kemungkinan terburuk. Ya kan? Kalau trading nggak mau loss, nggak usah trading.
Gitu loh, nggak usah terlalu, balik lagi nggak usah terlalu paranoid. Lebih baik kita kena SL. Kita kena SL, kita bisa recovery. Ya kan? Kita nggak menggunakan SL, kita ludes. Kita melakukan persis apa yang mereka harapkan. Nggak menggunakan SL. Ingat, broker baru akan untung saat kita margin call, saat duit kita habis, bukan saat kita SL. Saat kita SL tuh mereka nggak dapat apapun. Pak, bener nggak sih jurus SL Hunter ini tuh dilakuin sama broker yang regulasi tuh nggak jelas, Pak? Alah, regulasi apa? Ini mah bukan soal regulasi. Ini soal fair dan nggak fair. Ini soal full market maker atau bukan. Dan balik lagi, intinya kalau misalkan kalian mencurigai sesuatu, minta aja data ini. Ya kan? Mau regulasi manapun juga mereka tuh semua ngelakuin. Gitu loh. Kalau full market maker, mereka pasti ngelakuin ini, nggak usah ngomong regulasi. Ya kan? Tapi kalau kalian minta data aja dan mereka nggak keberatan, itu mereka fair. Itu yang jauh lebih penting. Ya kan? Makanya biasain, kalau kalian mau buka account di sebuah broker, itu jangan tanyanya malahan, oh komisinya berapa, yang spreadnya berapa, lalu cashbacknya berapa, itu nggak penting. Dan buat apa kalau komisi 0, spreadnya 0, tapi withdrawalnya juga 0. Ya. Itu nggak guna. WD-nya nggak dibayar. Ya kan? Biasain mulai dari sekarang. Sebelum kita buka account, tanya, bila kita suatu saat mencurigai sesuatu, bisa nggak kita minta data ini? Dan mereka bersedia nggak keluarin data ini? Kalau mereka nggak bersedia, ya nggak usah buka account di sana. Sesimpel itu, gitu loh. Dan apalagi kalau bagi klien TF, itu mah jauh lebih enak. Kalian bisa tinggal minta ke TF, jauh lebih gampang. Ya kan? Karena kan jelas, broker kalau mau kerja sama-sama TF, wajib memberikan kita akses monitoring atas data ini. Itu jauh lebih enak. Gitu loh. Cuma saya jadi curiga nih Pak, apa jangan-jangan SL Hunter ini sengaja ya Pak di besar-besarin sama oknum broker? Maksudnya? Iya, sengaja digede-gedein supaya orang kagak pakai SL gitu maksudnya. Kalau itu saya nggak tahu. Nggak, maksudnya saya nggak berani jawab karena saya nggak tahu. Ya kan? Kalau tahu saya bilang tahu, nggak saya bilang enggak gitu kan. Tapi make sense. Tapi ya nggak masuk akal sih. Gini, oknum broker jelekin brokernya sendiri. Kan lucu, Pak. Loh enggak, gini, jangan salah. Yang namanya oknum broker itu bukan selalu kerja di dalam broker loh. Kan ada oknum broker yang peranannya penting, ya kan, jauh lebih mengerikan, jauh lebih ganas, jauh lebih berbahaya. Dan mereka justru nggak kerja di dalam broker, mereka di luar broker. Mereka ngeblend, berbaur, nyamar di antara kita semua. Itu yang jauh lebih ganas. Ya kan? Dan kita akan bahas ya tentang oknum broker yang barusan saya bilang di next video aja. Oke Oke guys, kalau gitu salam dan see you on the next video. Bye.